Halo adik-adik, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bertemu dengan Kak Febri masih di channel pembelajaran Sigma Smart Study. Di video kali ini kita akan membahas latihan soal ujian sekolah untuk bidang studi IPA, tepatnya untuk kelas 9 SMP ya. Nah, sebelum kita bahas soal-soalnya jangan lupa untuk yang belum subscribe, yuk di-subscribe dulu channelnya. Klik loncengnya supaya kalian bisa lihat update video terbaru dan like video-videonya serta share sebanyak-banyaknya kepada teman-teman kalian. Kita mulai dari nomor 1. Perhatikan tabel berikut ini. Dari tabel di atas, pasangan yang benar antara besaran, satuan, dan alat ukurnya adalah yang mana? Nah, seperti yang sudah dipelajari di kelas 7 SMP, besaran pokok itu ada 7, yaitu panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, jumlah molekul, dan intensitas cahaya. Panjang satuannya meter, alat ukurnya mistar, jangka sorong, atau mikrometer skrup. Massa satuannya kilogram, alat ukurnya neraca. Waktu satuannya second, alat ukurnya stopwatch. Dan suhu satuannya Kelvin, alat ukurnya termometer. Jadi dari tabel di atas yang benar jawabannya adalah nomor 3. Kita lanjut ke nomor 2. Jika termometer Celcius menunjukkan angka 50 derajat Celcius, maka termometer Reaumur menunjukkan angka berapa? Nah, kita lihat ya perbandingan antara derajat Celcius banding derajat Reaumur banding derajat Fahrenheit itu adalah 5 banding 4 banding 9. Yang ditanyakan adalah 50 derajat Celcius berapa derajat Reaumur. Karena yang ditanyakan Reaumur, maka angka pembanding untuk derajat Reaumur kita jadikan pembilang, angka pembanding derajat Celcius kita jadikan penyebut. Jadi 4/5 dikali 50 derajat Celcius hasilnya adalah 40 derajat Reaumur. Nomor 3. Kalori yang dibutuhkan untuk mengubah suhu 900 gram es dari suhu minus 10 derajat Celcius hingga seluruhnya menjadi air yang bersuhu 20 derajat Celcius adalah berapa? Kita tulis dulu yang diketahui, masanya 900 gram, suhu awal atau T1 minus 10 derajat Celcius, lalu suhu akhir kita tulis T2 20 derajat Celcius. Kalor jenis air adalah 1 kalori per gram derajat Celcius, kalor jenis es 0,5 kalori per gram derajat Celcius, dan kalor lebur es adalah 80 kalori per gram. Nah, yang ditanyakan adalah berapakah Q totalnya. Kita buat dulu ya grafik perjalanan es melebur hingga menjadi air bersuhu 20 derajat Celcius. Kalian bisa lihat di sini dimulai dari suhu minus 10 derajat Celcius itu Q1 ya. Rumusnya Q1 adalah massa dikali kalor jenis es dikali perubahan suhu atau delta T. Masukkan angka-angkanya 900 dikali 0,5 dikali 10 hasilnya 4500 kalori. Lalu Q2 rumusnya adalah massa dikali kalor lebur es. Hasilnya 7200 kalori dan Q3 rumusnya massa dikali kalor jenis air dikali delta T hasilnya 1800. Nah, Q total adalah jumlah ketiga Q. Q1, Q2 ditambah Q3 hasilnya 13.500 kalori. Nah, sebelum kita lanjut ke nomor berikutnya, kakak ingatkan untuk kalian yang merasa kakak bicara terlalu cepat, kalian bisa perlambat videonya dengan menggunakan fitur playback speed. Kalian bisa atur kecepatannya sesuai kebutuhan kalian. Dan bisa juga kalian pause videonya dan catat ulang di buku catatan kalian ya. Selanjutnya nomor 4. Energi potensial yang dimiliki buah kelapa yang masanya 0,6 kg dan jatuh dari ketinggian 8 meter adalah... Nah, seperti biasa kita tulis dulu yang diketahui, massa 0,6 kg, H atau ketinggian 8 meter dan percepatan gravitasinya 10 meter per second kuadrat. Yang ditanyakan adalah berapa energi potensialnya. Energi potensial rumusnya adalah M dikali G dikali H. Jadi kita langsung masukkan saja angka-angkanya sehingga kita peroleh hasilnya adalah 48 Joule. Kita lanjut ke nomor 5. Panjang lengan beban dari gambar di bawah ini, jika panjang lengan kuasanya 2 meter adalah... Nah, perhatikan gambar ya. Seperti biasa kita tulis dulu yang diketahui, W atau berat bebannya 300 Newton. Gaya yang diberikan atau F-nya adalah 60 Newton, lengan kuasanya panjangnya 2 meter. Nah, yang ditanyakan berapakah panjang lengan bebannya. Kita gunakan rumus W dikali LB sama dengan F dikali LK. Masukkan angka-angkanya sehingga kita peroleh LB sama dengan 60 Newton dikali 2 meter dibagi 300 Newton. Jadi LB atau lengan bebannya adalah 0,4 meter atau 40 cm. Lanjut ke nomor 6.
Terdapat beberapa gaya yang bekerja pada gambar berikut ini. Apabila usaha bersama untuk memindahkan benda adalah 3000 joule, maka benda tersebut akan berpindah sejauh berapa meter. Perhatikan gambar ya, kita tulis yang diketahui. W adalah 3000 joule, F1-nya 30 Newton, F2-nya 60 Newton, F3-nya minus 40 Newton. Mengapa F3 menggunakan minus? Karena perhatikan F3 arahnya berkebalikan dengan F1 dan F2. Oke, yang ditanyakan adalah S atau jarak perpindahannya berapa meter. Kita gunakan rumus W sama dengan sigma F dikali S. Masukkan angka-angkanya, sigma F itu berarti jumlah dari ketiga gaya ya. Jangan lupa tandanya plus minusnya. Sehingga kita peroleh S sama dengan 3000 joule dibagi 50. Jawabannya adalah 60 meter. Kita lanjut ke nomor 7. Dongkrak hidrolik memiliki luas penampang masing-masing 0,04 meter persegi dan 0,10 meter persegi. Apabila gaya masukan adalah 5 Newton, berapakah gaya keluaran maksimumnya? Tulis dulu yang diketahui. A1 atau luas penampang 1 0,04 meter persegi, A2-nya luas penampang 2 0,10 meter persegi, F1-nya 5 Newton. Maka berapakah F2-nya? Kita akan gunakan rumus F1 dibagi A1 sama dengan F2 dibagi A2. Sehingga F2 adalah F1 dibagi A1 dikali A2. Lalu kita masukkan angka-angkanya, 5 Newton per 0,04 dikali 0,10. Sehingga hasilnya F2 adalah 12,5 Newton. Jawabannya yang benar adalah B. Soal berikutnya nomor 8. Perhatikan gambar rambatan gelombang berikut. Berdasarkan gambar di atas, cepat rambat gelombangnya adalah berapa? Nah, berdasarkan gambar, kita tahu bahwa panjang gelombang atau lambdanya adalah 16 meter. Karena satu gelombang itu terdiri dari satu bukit dan satu lembah ya. Jadi, satu gelombang itu hanya sebesar ini. 16 meter lambdanya, lalu periodenya adalah 4 second. Yang ditanyakan adalah cepat rambatnya atau V-nya. Nah, rumus untuk mencari V adalah V sama dengan lambda dibagi periode. Masukkan angkanya 16 meter dibagi 4 second sehingga kita peroleh cepat rambatnya adalah 4 meter per second. Berikutnya nomor 9. Sebuah pensil yang panjangnya 6 cm diletakkan tegak di depan cermin cekung yang jarak fokusnya 10 cm dengan jarak 18 cm. Panjang bayangan pensil yang terbentuk adalah berapa cm? Nah, tulis dulu yang diketahui ya. Panjang pensilnya atau hanya 6 cm, jarak pensil dari cermin adalah 18 cm, S-nya 18, lalu jarak fokus atau F-nya 10 cm. Yang ditanyakan adalah panjang bayangan atau H aksennya. Nah, kita gunakan dulu rumus 1 per S ditambah 1 per S aksen sama dengan 1 per F. Masukkan angka-angkanya sehingga kita dapatkan 1 per S aksen sama dengan 1 per 10 dikurangi 1 per 18. 1 per S aksen sama dengan 9 dikurangi 5 per 90. Disamakan ya penyebutnya. Sehingga 1 per S aksen sama dengan 4 per 90. S aksennya 90 dibagi 4, maka S aksen adalah 22,5 cm. Selanjutnya kita gunakan rumus M atau perbesaran sama dengan H aksen per H atau sama dengan S aksen per S. Masukkan angka-angkanya, H aksennya berarti 22,5 dikali 6 dibagi 18. Maka panjang pensil atau panjang bayangan atau H aksen adalah 7,5 cm. Nomor berikutnya nomor 10. Perhatikan gambar di bawah ini. Besar hambatan dari B ke D adalah berapa ohm? Nah, perhatikan ya, antara R2 dan R3 itu rangkaiannya paralel. Jadi nanti R2 dan R3 kita tentukan dulu berapa besar hambatan penggantinya, baru bisa dijumlahkan atau dijadikan rangkaian seri dengan R1. Ya, jadi kita tulis dulu yang diketahui. R1 besarnya 2 ohm, R2 3 ohm, R3 6 ohm. Yang ditanyakan adalah R dari B ke D, jadi R totalnya ya. Nah, pertama kita hitung dulu besarnya hambatan pengganti untuk R2 dan R3. Seperti yang tadi sudah kakak bilang, R2 dan R3 itu rangkaiannya paralel. Jadi kita gunakan rumus 1 per RP sama dengan 1 per R2 ditambah 1 per R3. Jadi 1 per RP sama dengan 1 per 3 ditambah 1 per 6
Kita samakan penyebutnya 2/6 tambah 1/6 jadi 3/6. Jadi RP-nya sendiri itu adalah 6/3 atau 2 ohm. Jadi besarnya hambatan pengganti untuk R2 dan R3 yang terangkai secara paralel itu adalah 2 ohm ya. Nah, setelah kita mendapatkan RP sebesar 2 ohm, barulah kita masuk ke perhitungan selanjutnya, yaitu besarnya hambatan dari B ke D atau RBD ya, itu dengan cara menjumlahkan R1 ditambah RP. Karena kalau seri itu tinggal dijumlahkan saja ya. RBD sama dengan 2 ohm ditambah 2 ohm, sehingga kita peroleh hasilnya RBD atau hambatan dari B ke D totalnya itu adalah 4 ohm. Lanjut ke nomor 11. Bahan aditif ini sering ditambahkan pada tahu atau bakso agar teksturnya bagus dan kenyal ya. Bahan ini sebenarnya berbahaya buat tubuh. Bahan aditif yang dimaksud adalah apa? Nah, bahan-bahan aditif itu terbagi menjadi pemanis, pengawet, penyedap rasa atau perisa atau penguat rasa, lalu ada pewarna juga. Kalau pemanis, zat aditif sintetisnya itu contohnya adalah siklamat, dulsin, dan aspartam. Lalu pengawet ada natrium benzoat, natrium nitrit, dan lain-lain. Kemudian ada penyedap rasa atau penguat rasa, itu contohnya adalah MSG dan asam sitrat. Lalu ada pewarna sintetis, contohnya amaran, brilliant blue, dan tartrazin. Nah, ini semua yang sudah kakak sebutkan itu yang aman untuk tubuh. Sementara kalau boraks itu pengawet yang biasanya digunakan untuk kayu, jadi bukan untuk manusia. Rodamin B adalah pewarna tekstil ya. Jadi berarti biasanya yang digunakan untuk mengenyalkan bakso dan tahu itu adalah boraks atau formalin juga bisa. Nomor 12. Perhatikan data berikut ini. 1 akar tunggang, 2 batang bercabang, 3 pertulangan daun sejajar, 4 mahkota bunga berjumlah 3 atau kelipatannya. Nah, ciri tumbuhan biji berkeping 2 atau dikotil ditunjukkan oleh nomor berapa? Perhatikan ini ya perbedaan antara monokotil dan dikotil. Monokotil itu berkeping 1, kalau dikotil berkeping 2 ya. Karena di soal yang ditanyakan adalah berkeping 2, jadi kita perhatikan ciri dikotil. Tulang daunnya menyirip atau menjari, batangnya berkambium sehingga dia biasanya batangnya membesar dan bercabang. Bunganya jumlahnya, bagian-bagian bunganya adalah 2 atau 4 atau 5 kelipatan. Lalu akarnya sistemnya tunggang. Nah, jadi berarti yang cocok ya ciri tumbuhan berkeping 2 atau dikotil itu adalah akarnya tunggang, batangnya bercabang karena punya kambium. Sisanya nomor 3 dan 4 adalah ciri monokotil. Nomor 13. Dari pernyataan berikut ini manakah yang termasuk usaha mengatasi pencemaran dalam bentuk reuse? Nah, untuk mengatasi pencemaran kita punya usaha yang disebut dengan 3R. Apa itu 3R? 3R itu adalah reduce, yaitu mengurangi sampah, reuse, menggunakan atau memanfaatkan kembali sampah, seperti misalnya menggunakan kaleng untuk celengan, menggunakan botol aqua untuk pot gitu ya. Dan ada recycle. Recycle itu mendaur ulang sampah. Jadi sampah kertas kita buat menjadi kertas daur ulang, itu contohnya. Nah, kalau dari soal berarti yang termasuk usaha reuse. Reuse itu berarti apa? Menggunakan atau memanfaatkan kembali sampah. Berarti yang paling tepat yang mana? Yang B. Menggunakan kaleng susu untuk dibuat tempat pensil. Nomor 14. Enzim yang berfungsi menguraikan protein menjadi asam amino yang dihasilkan oleh pankreas adalah, nah kita bahas dulu nih, ada beberapa getah-getah pencernaan yang dihasilkan oleh lambung dan pankreas. Lambung menghasilkan asam lambung yang fungsinya membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Lalu ada pepsin yang menguraikan protein menjadi pepton. Renin menggumpalkan protein susu. Pankreas menghasilkan amilase yang memecah amilo menjadi glukosa. Lipase memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol, serta ada tripsin yang memecah pepton atau protein menjadi asam amino. Jadi berarti jawaban yang tepat untuk nomor 14 adalah C, tripsin. Lanjut ke nomor 15. Perhatikan data berikut. Kontraksi otot tulang rusuk, rongga dada terangkat, paru-paru membesar, tekanan udara dalam paru-paru naik, lalu udara luar masuk ke dalam paru-paru. Nah, di antara keempatnya, urutan inspirasi pada pernapasan dada yang benar itu urutannya bagaimana? Kita lihat ya, berikut ini adalah urutan inspirasi dan ekspirasi pada pernapasan dada. Kita lihat inspirasi ya, diawali dengan kontraksi otot antar tulang rusuk sehingga tulang rusuk terangkat. Nah, nomor 1 berarti urutan pertamanya. Selanjutnya, setelah tulang rusuk terangkat, tentu saja rongga dada membesar dan paru-paru juga mengembang.
Karena paru-paru mengembang, tekanan udara di dalam paru-paru menurun sehingga udara dari luar masuk ke paru-paru. Nah, jadi berarti urutannya 1, 2, dan 4. Nomor 16. Hasil dari augmentasi pada proses pembentukan urin di nefron ginjal adalah, kita lihat ya, urutan pembentukan urin itu 3 tahap. Ada filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Terjadinya di nefron. Kalau filtrasi terjadinya di glomerulus, darah disaring, hasilnya adalah urin primer. Lalu urin primer masuk ke reabsorpsi, yaitu penyerapan kembali zat yang masih berguna terjadi di tubulus proksimal, hasilnya adalah urin sekunder. Augmentasi pengeluaran zat yang harus dibuang di tubulus distal, hasilnya adalah urin sesungguhnya. Jadi nomor 16 jawabannya D. 17. Gerak bagian tumbuhan akibat pengaruh lingkungan yang benar adalah, gerak bagian tumbuhan itu kita sebut dengan tropisme ya, dipengaruhi oleh rangsang lingkungan. Terbagi menjadi fototropisme, yaitu tropisme yang dipengaruhi oleh cahaya, geotropisme dipengaruhi oleh gravitasi, hidrotropisme dipengaruhi oleh air, kemotropisme dipengaruhi oleh zat kimia, dan tikmotropisme yang disebabkan atau dipengaruhi oleh rangsang sentuhan. Nah, jawaban yang benar adalah D, karena daun pohon turi mengatup pada malam hari, geraknya disebut fototropisme. Nomor 18, ririn mempunyai 8 kupu-kupu bersayap oranye, 8 kumbang kelapa, 8 belalang sembah, dan 8 kepik. Keempat jenis hewan itu dilepaskan ke padang rumput. Dari keempat jenis hewan tersebut yang lolos dari seleksi alam adalah tentu saja belalang sembah ya, karena warnanya hijau dan dilepas ke padang rumput. Jadi tidak terlihat oleh predator karena warnanya sama dengan lingkungannya. Sementara yang lain, kupu-kupu oranye, kumbang kelapa, dan kepik warnanya berbeda dengan padang rumput sehingga mudah terlihat oleh predator. Nomor 19, tanaman kacang berbiji bulat B besar disilangkan dengan tanaman kacang berbiji keriput B kecil. Nah, kemungkinan persentase fenotip keturunan keduanya adalah, kita silangkan dulu sebagai parental 1 B besar, dan B kecil. Maka keturunan pertama atau F1-nya pasti B besar, B kecil. Lalu kita silangkan sesama F1, B besar, B kecil dengan B besar, B kecil itu jadi parental kedua. Maka keturunan keduanya ada B besar, B kecil, dan B kecil. Dengan persentase 75% bulat ya, B besar, dan B besar, B kecil bulat. Sisanya 25% keriput. Jadi jawaban yang benar C. Nomor 20. Berikut ini beberapa contoh makhluk hidup bersel satu, Spirulina, Escherichia coli, dan Saccharomyces cerevisiae. Di antara ketiganya yang sering dikembangkan sebagai protein sel tunggal adalah tentu saja 1 dan 3, karena Escherichia coli itu adalah flora alami di dalam usus besar manusia. Jawaban yang benar 1 dan 3 yaitu B. Spirulina dan Saccharomyces cerevisiae digunakan untuk protein sel tunggal. Oke adik-adik, 20 soal sudah kita bahas. Semoga bisa membantu kalian mempersiapkan diri menuju ujian dan semoga kalian mendapatkan hasil terbaik di ujian kali ini. Tetap semangat belajarnya dan tetap semangat menjalankan ibadah puasa Ramadan.